Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang selalu kita syukuri ini akan mendatangkan nikmat Allah yang lain bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Pemirsa TV 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan merenungi kehidupan kita bersama Al-Qur'anul Karim. Karena di bulan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah telah turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Memang Al-Qur'an merupakan petunjuk yang Allah inginkan bagi kita semua, dan alangkah merugi kalau manusia-manusia, terutama orang-orang kaum mukminin dan mukminat, tidak mau memperdulikan dirinya dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah doa yang telah Allah kepada doa yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Sebagaimana dalam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kebaikan yang Allah sediakan bagi mereka yang belajar Al-Qur'an begitu banyak. Di antaranya mereka yang membaca Al-Qur'an, Allah sediakan kebaikan, setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, la aqulu alif lam harpun, kata Rasulullah, bukan aku katakan alif lam satu huruf, tapi alifun harf, lam harpun, wa mim harpun, likulli harfin hasanah. Setiap huruf ini yang dibacakan oleh kita satu kebaikan. Wa bikulli hasanatin asyara amsalihha, dan setiap kebaikan ini Allah berikan 10 lagi kebaikan yang lain. Subhanallah, kalau kita lihat dalam hadis ini, redaksinya, maknanya yang kita temukan adalah bahwa satu huruf yang kita bacakan, maka Allah akan berikan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, kalau kita lihat berapa banyak huruf yang ada dalam Al-Quran, maka sebanyak itulah kita akan temukan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Dan tidak hanya berhenti dalam setiap satu huruf satu kebaikan, tapi dengan kasih sayangnya Allah dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Maka kita temukan pemirsa TV 9 dimanapun berada, dalam ayat yang lain Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballah, mereka yang selalu membaca ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, wa yuqimus salat, dan juga mendirikan salat, dan juga memberikan zakat. Dalam ayat ini dikatakan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Di antara sifat-sifat yang berniaga, sifat mereka yang selalu berdagang dengan perdagangan yang tidak pernah merugi adalah mereka yang membaca kitabullah. Innalladzina yatluna kitabullah. Baru yang lain mengeluarkan zakat, mendirikan salat, dan memberikan sebagian daripada rezeki mereka, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam ayat ini kalau kita pahami dengan jelas bahwa kebaikan itu sungguh ada di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka alangkah indahnya hidup kita ini kalau kita bisa bersama Al-Quran, kita bisa membaca,
Dan juga kita meningkatkan tingkatan setelah membaca Al-Quran adalah mengkaji isi Al-Quran. Dan ketika kita telah mampu mengkaji isinya, kita meningkat lagi untuk mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Insya Allah 3 hal bersama Al-Quran ini kalau bisa kita amalkan, maka kita akan tergolong dari umat manusia atau orang-orang yang selalu hidup bersama Al-Quran. Yaitu pertama kali tilawatul Quran, yang kedua adalah mengkaji isi Al-Quran, dirasa Al-Quran, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan atau mengamalkan isi-isi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang bisa kita renungkan bersama-sama melalui dengan bulan Ramadan ini yang luar biasa, tiap malam kita dengar orang-orang yang mentilawah Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, dan juga di siang harinya kita temukan orang yang mengamalkan isi Al-Quran, yaitu berpuasa di siang harinya. Dengan ini insya Allah mudah-mudahan kita temukan diri kita bersama Al-Quran. Dan alangkah indahnya memang kalau Al-Quran ini kita baca dan kita kaji dan kita niatkan, insya Allah akan menjadi salah satu faktor yang mendatangkan syafaat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita di hari akhirat nanti. Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran was-saum, Al-Quran dan puasa, yashfi'ani, akan memberikan syafaat li sahibihima, akan memberikan syafaat kepada kedua golongan-golongan yang selalu berpuasa dan juga bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan tentang kebersamaan kita dengan Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.